Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas perilaku konsumen A akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang persepsi konsumen. Kami beranggotakan yang pertama ada Azahra Nur Maulida dengan NIM 200201063. Yang kedua ada saya sendiri Anissa Dwi Maharani dengan NIM 20020101067. Dan yang terakhir ada Jihan Nabila dengan NIM 20020101073. Diawali dengan latar belakang, manusia merupakan makhluk sosial dan sebagai makhluk individual yang memiliki cara pandang yang berbeda antara satu sama lain. Hal ini tergantung dengan bagaimana seseorang yang menanggapi sesuatu dengan kemampuan kognitifnya. Pada dasarnya, manusia dilengkapi dengan kemampuan kognitif untuk memproses sebuah informasi yang diperoleh dari lingkungannya melalui panca indera yang dimilikinya. Salah satu kemampuan kognitif itu adalah persepsi. Persepsi dapat mempengaruhi sikap, tingkah laku, dan penyesuaian pada diri seseorang. Secara sederhana, persepsi mengandung arti bagaimana cara seseorang dalam memahami sesuatu atau bagaimana dia melihat suatu objek. Hal ini dikemukakan oleh Apurebo pada tahun 2005. Dapat dikatakan pula bahwa proses kognisi pada manusia dimulai melalui sebuah proses persepsi. Dilanjutkan dengan rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa konsep dasar dari persepsi konsumen. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana proses persepsi konsumen terjadi. Yang ketiga, apa faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam persepsi konsumen. Yang keempat, apa saja karakteristik persepsi konsumen. Dan yang kelima, jelaskan contoh kasus dalam persepsi konsumen. Selanjutnya, adapun tujuan mempelajari bab ini yaitu yang pertama, agar dapat memahami konsep dasar dari persepsi konsumen. Yang kedua, agar dapat mengetahui bagaimana terjadinya proses persepsi konsumen. Yang ketiga, agar dapat memahami hal apa saja yang membangun persepsi konsumen. Yang keempat, agar dapat mengetahui faktor dan karakteristik dalam persepsi konsumen. Dan yang terakhir, agar dapat mengetahui contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, definisi dan konsep dasar dari persepsi konsumen. Menurut Kotler dan Keller pada 2009, persepsi konsumen adalah proses di mana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Maksudnya adalah bahwa persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik, tetapi juga pada hubungan rangsangan terhadap suatu bidang yang mengelilinginya. Persepsi konsumen adalah suatu proses yang membuat seseorang memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap tentang dunianya. Pembahasan yang kedua ada proses terjadinya persepsi konsumen. Menurut Kotler dan Keller pada 2009, bahwa orang dapat membentuk persepsi yang berbeda dari rangsangan yang sama karena 3 proses perseptual. Yang pertama, perhatian yang seleksi atau selective attention merupakan proses di mana seseorang konsumen mendapatkan suatu rangsangan dan mengabaikan rangsangan yang lain. Hal ini berarti para pemasar harus bekerja keras untuk menarik perhatian konsumen. Yang kedua, ada distori seleksi atau selective distortion. Distro seleksi terjadi ketika konsumen mengubah atau mengganti informasi yang bertentangan dengan perasaan atau kepercayaan mereka. Dalam hal ini, konsumen mempunyai kecenderungan untuk mengolah informasi menjadi suatu pengertian pribadi. Yang ketiga, ada ingatan yang seleksi atau selective retention, merupakan proses pada saat seorang konsumen hanya mengingat informasi yang mendukung perasaan dan kepercayaan pribadi seseorang. Konsumen akan melupakan semua informasi yang tidak konsisten yang pernah diterimanya. Proses terjadinya persepsi konsumen selanjutnya yaitu menurut jurnal Vinda dan Suharti pada tahun 2015, pembentukan persepsi terdapat proses persepsi mencakup seleksi, organisasi, dan interpretasi perseptual. Berikut penjelasannya. Yang pertama, seleksi perseptual. Seleksi perseptual terjadi ketika konsumen menangkap dan memilih stimulus berdasarkan pada set psikologis yang dimiliki. Sebelum seleksi persepsi terjadi, terlebih dahulu stimulus harus mendapat perhatian dari konsumen. Lalu yang kedua, organisasi perseptual. Organisasi perseptual berarti konsumen mengelompokkan informasi dari berbagai sumber ke dalam pengertian yang menyeluruh untuk memahami secara lebih baik dan bertindak atas pemahaman itu. Lalu yang ketiga, ada interpretasi perseptual. Proses terakhir dari persepsi adalah pemberian interpretasi atas stimuli yang diterima konsumen. Interpretasi ini didasarkan pada pengalaman pada masa lalu yang tersimpan dalam memori jangka panjang konsumen.
Selanjutnya, menurut Sangaji dan Sopiah pada tahun 2013, persepsi dibentuk oleh 3 hal. Yang pertama yaitu karakteristik dari stimuli, yang kedua hubungan stimuli dengan sekelilingnya, dan yang ketiga kondisi-kondisi di dalam diri kita sendiri. Proses terjadinya persepsi konsumen. Yang pertama ada positioning. Positioning adalah menetapkan posisi terbaik bagi produk yang ditawarkan dengan cara menanamkan citra produk dalam ingatan pembeli potensial di pasar sasaran dengan cara merancang bauran pemasaran secara cepat. Kemudian, positioning merupakan tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam pikiran pasar sasaran. Tujuannya adalah menerapkan merek dalam pikiran konsumen untuk memaksimalkan manfaat potensial bagi perusahaan. Kemudian yang kedua, penempatan positioning. Menurut Kotler dan Keller tahun 2009, nomor 292, strategi penempatan ini berkaitan dengan rencana penempatan suatu di benak konsumen yang menjadi sesuatu pasar sasaran. Kemudian beberapa cara penempatan posisi produk dalam kegiatan pemasaran produknya kepada pasar sasarannya Kotler dan Keller tahun 2009 nomor 321 yaitu penentuan posisi menurut atribut, penentuan posisi menurut manfaat, penentuan posisi menurut penerapan dan penggunaan, penentuan posisi menurut pemakai, penentuan posisi menurut pesaing, kategori produk, kemudian yang terakhir penentuan posisi menurut harga. Yang ketiga, menentukan posisi atau positioning. Dalam menentukan strategi positioning, Belskiorts dalam Syaputra tahun 2014 mengemukakan ada 6 langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, identifikasi para pesaing, yang kedua, riset persepsi konsumen, yang ketiga, menentukan posisi pesaing, yang keempat, menganalisis preferensi konsumen, yang kelima, membuat keputusan positioning, kemudian yang terakhir memantau posisi. Tujuan positioning menurut Ciptono tahun 2008 nomor 112 adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menempatkan atau memosisikan produk di pasar sehingga produk tersebut terpisah atau berbeda dengan produk pesaing. Yang kedua, untuk memosisikan produk sehingga dapat menyampaikan beberapa hal pokok kepada pelanggan. Dalam kasus positioning multimerek atau multiple brand, tujuan pokoknya adalah satu, untuk mencapai pertumbuhan dengan jalan menawarkan bermacam-macam produk kepada segmen-segmen pasar yang berbeda. Kemudian yang kedua, untuk menghindari ancaman persaingan terhadap merek tunggal. Faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam persepsi konsumen. Persepsi yang dimiliki oleh seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor yang berkaitan dengan keberadaan individu yang bersangkutan disebut faktor internal, sedangkan faktor yang dipengaruhi oleh keberadaan rangsangan tersebut biasa disebut faktor eksternal. Angga Rahmanto dengan rinci mengemukakan bahwa faktor yang dipengaruhi persepsi konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor yang bersifat fungsional, diantaranya adalah kebutuhan, pengalaman, motivasi, perhatian, emosi, dan suasana hati. Kemudian yang kedua, faktor yang bersifat struktural, diantaranya adalah intensitas rangsangan dan perubahan rangsangan dan pertentangan rangsangan. Faktor kultural atau faktor kebudayaan, yaitu norma-norma yang dianut oleh individu. Sedangkan faktor-faktor penyebab kesalahan dalam persepsi adalah sebagai berikut. Informa yang kurang cukup. Faktor ini merupakan penyebab utama dalam kesalahan menafsirkan pesan. Kemudian stereotipe merupakan gambaran atau tanggapan tertentu mengenai sifat-sifat objek yang dikelompokkan pada konsep-konsep tertentu. Yang ketiga, kesalahan dalam logika.
Kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita mempunyai pandangan umum terhadap suatu objek. Misalnya apabila seseorang memperlihatkan sifat-sifat serius, tidak pernah humor, kemudian kita menganggap bahwa orang tersebut bersifat angkuh. Maka hal ini akan menyebabkan kesalahan persepsi. Kemudian, efek atau devil effect. Dalam hal ini, orang beranggapan bahwa jika suatu objek atau orang berbuat sesuatu, maka selanjutnya orang tersebut akan menambahkan dengan ciri-ciri tertentu pula. Kemudian yang terakhir ada prima effect, merupakan kesalahan persepsi di mana kita akan secara cepat membentuk opini tentang orang atas dasar informasi pertama yang kita terima tentang mereka. Karakteristik dalam persepsi konsumen. Persepsi seorang konsumen atas berbagai stimulus yang diterimanya dipengaruhi oleh karakteristik yang dimilikinya. Beberapa karakteristik konsumen yang mempengaruhi persepsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, membedakan stimulus. Terdapat banyak konsumen yang bisa membedakan merek produk berdasarkan rasa, tetapi terdapat juga konsumen yang agak sulit membedakan merek berdasarkan rasa atau bau. Oleh karena itu, pemasaran sering menggunakan iklan sebagai cara agar konsumen mampu membedakan merek. Kemudian yang kedua, tingkat ambang batas atau threshold level. Kemampuan konsumen untuk mendeteksi perbedaan dalam suara, cahaya, bau, atau stimuli yang lainnya ditentukan oleh tingkat ambang batasnya. Ada dua jenis threshold level, yaitu absolute threshold dan differential threshold level. Absolute threshold merupakan jumlah rangsangan minimum yang dapat dideteksi oleh channel inderawi. Kemudian differential threshold merupakan kemampuan sistem inderawi untuk mendeteksi atau membedakan antara dua stimul. Selanjutnya yaitu kualitas produk. Menurut Ciptono, kualitas produk merupakan paduan antara sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh mana keluaran dapat memenuhi persyaratan kebutuhan pelanggan atau menilai sampai seberapa jauh sifat dan karakteristik itu memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas produk adalah keseluruhan barang dan jasa yang berkaitan dengan keinginan konsumen yang secara keunggulan produk sudah layak diperjualbelikan sesuai dengan harapan dari pelanggan. Klasifikasi produk. Menurut Ciptono, produk dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yakni yang pertama barang. Barang merupakan produk yang berwujud fisik, sehingga bisa dilihat, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan diperlakuan fisik lainnya. Ditinjau dari aspek daya tahan, terdapat dua macam barang, yaitu yang pertama, barang tidak tahan lama. Barang yang tidak tahan lama adalah barang yang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Yang kedua yaitu barang tahan lama. Barang tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya bisa bertahan lama dengan banyak pemakaian. Yang kedua yaitu jasa atau servis. Jasa merupakan aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual kepada pelanggan. Selanjutnya, dimensi kualitas produk. Menurut Ciptono, kualitas mencerminkan semua dimensi penawaran produk yang menghasilkan manfaat atau benefit bagi pelanggan. Kualitas suatu produk, baik berupa barang atau jasa, ditentukan melalui dimensi-dimensinya, yaitu performance atau kinerja, durability atau daya tahan, conformance to specification atau kesesuaian dengan spesifikasi, feature atau fitur, reliability atau reliabilitas, estetik atau estetika, performance quality atau kesan kualitas. Yang terakhir yaitu serviceability, meliputi kecepatan dan kemudahan untuk resparasi serta kompetensi dan keramah tamahan staf layanannya. Contoh kasus dalam persepsi konsumen.
para konsumen yang sering merasakan adanya resiko dalam melakukan keputusan pembelian produk barang atau jasa karena tidak adanya kepastian konsekuensi mengenai keputusan mereka. Tipe resiko yang paling sering dirasakan oleh konsumen adalah resiko fungsional, fisik, keuangan, sosial, psikologis, dan waktu. Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa semakin tingginya kesadaran individu untuk mengonsumsi produk yang berkualitas demi menjaga kesehatan dan kelangsungan hidupnya. Para konsumen sering menilai suatu produk berdasarkan berbagai macam isyarat, yakni isyarat intrinsik meliputi warna, ukuran, rasa, dan aroma, dan yang selanjutnya isyarat ekstrinsik meliputi harga, citra toko, citra merek, lingkungan jasa. Namun, mayoritas konsumen mengalami kesulitan dalam memilih kualitas jasa daripada kualitas produk. Ini terjadi karena beberapa karakteristik jasa yang berbeda seperti bervariasi, tidak tahan lama, dihasilkan serta dipakai secara serentak. Sebagai contoh, seseorang menilai kualitas dari suatu tempat makan atau rumah makan dengan memperhatikan kebersihan ruangan, citra rasa makanan, memeriksa kebersihan perlengkapan makanan dan memasak, keramahan pelayanannya, harga, dan citra produk, serta letak geografi dari tempat atau rumah makan tersebut, sehingga terbentuklah pola persepsi yang digunakan sebagai model riset teori keputusan pembelian. Ketika konsumen merasa tidak puas dari salah satu aspek tadi, maka dia akan berusaha untuk mencari destinasi lain yang dapat memenuhi kriteria kebutuhannya. Namun, apabila atribut dan konsekuensi-konsekuensi dari produk dirasa masih relevan dengan dirinya, maka kuat tidaknya persepsi konsumen bergantung pada daya tarik dari kesesuaian objek dengan individu yang bersangkutan. Maka berdasarkan penyampaian tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya persepsi konsumen adalah suatu proses yang membuat seseorang memilih, mengorganisasikan, menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap tentang dirinya. Dalam pembentukan persepsi konsumen, terdapat 3 proses perseptual, yaitu perhatian yang seleksi, histori yang seleksi, ingatan yang seleksi. Karakter seseorang juga dapat mempengaruhi berbagai persepsi individu. Ini disebabkan karena faktor intern dan faktor eksternal yang diterima berperan sebagai penentu mengapa setiap individu memiliki persepsi yang berbeda. Prinsip dapat membantu konsumen dalam melakukan keputusan pembelian terhadap suatu produk, di mana seseorang konsumen akan meninjau lebih lanjut mengenai pandangan mereka akan suatu produk yang dikiranya pantas atau tidak untuk dibeli, dengan mempertimbangkan resiko-resiko apa saja yang kemungkinan akan diterima setelah melakukan keputusan pembelian produk. Itulah presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.